Pak, kami butuh kuota, Pak. Itu yang kami butuhkan. Wah, perasaan saya itu Pertama biasa aja. Apa namanya? Apa sih Kak? apa? Apa namanya kayak Apa ya? bersaing dengan universitas lain dan tentunya dengan dunia yang lain. Dunia luar. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Pagi menjelang siang juga Kak. Selamat pagi, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almira Fidila, asal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Saya Fauzan Ahmad Prasetyo Utomo. Asal saya, biasa saya sebut itu Akamsi. Anak kamu sini, saya asli Ngalian. Orang Kawon sih, Jalan Panembahan Senopati. Jadi besok kalau teman-teman mau nongkrong di rumah aku aja. Saya Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Nama aku Isalia Dilovera Ekaning Tias. Aku asalnya dari Meranggen, Demak. Terus aku dari Prodi Manajemen Dakwah. Ya, nama saya Muhammad Afad Yudin, asal saya dari Pati dan saya mahasiswa jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Nama Sani Mei Arini, asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Nama aku Risma Febriana, asalnya dari NTT, prodinya MD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zulanam, asal dari Kudus, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Neng Ane, saya asal dari Cianjur, Jawa Barat. Saya Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Perkenalkan, nama saya Hilal Sabitul Azmi dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, asal saya Pemalang. Nama saya Ahmad Musadat, asal dari Semarang, Kecamatan Jeno, Prodi Fakultas Manajemen Dakwah. Alasannya ya? Sebenarnya sih bukan tujuan awal FGK mah. Alasan saya sih karena Sebelum kuliah bingung dong Kak, itu saya harus masuk apa gitu kan, tapi saya sukanya di lapangan. Saya tanya-tanya, katanya saya bagusnya di komunikasi. Saya ingin lebih mendalami tentang ilmu dakwah. Alasan saya masuk Prodi Pengembangan Masyarakat Islam itu karena jurusan Pengembangan Masyarakat Islam itu kan sering berkecimpung dengan masyarakat. Nah, dan masyarakat itu merupakan salah satu elemen untuk kemajuan. Nah, maka dari itu saya sebenarnya lebih mau memilihnya itu di jurusan psikologi. Nah, Pas itu nilai saya itu jelek dan saya pengen masuk ke tataran univ karena dulu saya kan bukan di sekolah-sekolah yang tinggi-tinggi ya. Jadi saya tetap ingin masuk univ dan Pertama sih belum tahu ya fakultas dakwah, terus kemudian ingin tahu lebih dalam apa sih itu dakwah dan fakultas dakwah dan komunikasi saat ini. Perintah dari orang tua saya, kemudian yang kedua adalah alasan minat dari bakat diri saya sendiri, karena saya itu ketika mau menjelang kuliah itu saya mendalami Prodi Pengembangan Masyarakat Islam itu untuk kemajuan umat manusia. Kita perlu berkomunikasi pastinya, kemudian juga secara dakwah kita bisa mengajak orang untuk lebih baik ke depan. Fakultas dakwah itu selain mempelajari mengenai ilmu-ilmu umum, di sana juga diajari kita tata cara ilmu-ilmu ukhrawi seperti entah mungkin ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya sangat komprehensif di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Biar apa ya? Biar lebih bisa tahu aja soal agama, terus juga biar bisa tahu gimana cara berdakwah yang benar. Waktu itu melihat nilai rapot saya itu tidak memungkinkan gitu ya. Akhirnya saya ambil yang sekiranya mirip dengan psikologi apa nih gitu. Namun komunikasi kan saya tuh pengennya tuh sesuai dengan basic saya. Saya dulu di pondok gitu kan. Nah, saya menemukan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam yang namanya Islam, ada Islam-Islamnya, ya islamisasi lah insyaallah gitu Kak. fakultas dakwah itu menurut saya yang paling cocok karena saya mempunyai skill public speaking yang bagus. semacam paradigma gitu, dan paradigma itu
saya bikin untuk introspeksi diri saya. Sebenarnya diri saya itu bakatnya itu di apa? Ketika saya mencari ada di UIN Wali Songo, ternyata alhamdulillah seperti tepatnya itu sasaran saya ada di Fakultas Dakwah Komunikasi, tepatnya di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dengan cari tahu gitu ya, terus akhirnya ke bimbingan penyuluhan Islam yang mana ternyata itu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Biar apa ya? Bisa apa ya? Yang diharapin ya dapat ilmu yang baik lah pastinya. Dapat pengalaman juga. Saya bisa lebih tahu gimana caranya sih memanage orang-orang berhaji dan umroh. Belajar tentang apa itu menjadi pendakwah yang baik, dan dengan teori-teori yang diajarkan oleh dosen itu kan banyak ya Kak ya, kayak metodologi atau apa ya, syarat untuk menjadi pendakwah yang baik dan lain-lain. Nah itu meningkatkan skill dan sumber SDM yang saya punya, sehingga saya bisa memanage dan bisa mengaplikasikannya terhadap diri saya, lingkungan saya, maupun keluarga saya. Harapannya nanti bisa jadi alumni yang profesional, bisa mengajak masyarakat ke arah yang lebih baik. Semoga Fakultas Dakwah ini tetap menjadi yang nomor 1 dan lebih terdepan lagi. dengan saya berkomunikasi, saya bisa dakwah di sana, walaupun pada dasarnya dakwah bukan berbicara di atas mimbar. Apapun yang bisa saya berikan kepada Fakultas Dakwah akan saya maksimalkan. Jadi harapan saya Membantu kan sesuai dengan prodinya, yaitu penyuluhan Islam. Nanti bisa membantu masyarakat untuk memecahkan masalah, untuk memberdayakan masyarakat. Intinya, lebih tepatnya saya lebih menarik kepada sebuah dalil hadis yang ini menjadi sebuah landasan dari kehidupan saya, yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Perasaan saya masuk di Fakultas Dakwah sekarang banggalah menjadi anak dakwah gitu Kak. jika memang bisa menyaingi Fakultas Dakwah di UIN Jakarta atau UIN Jogja, akan saya lakukan. Kalaupun saya tidak berdakwah, tapi saya di media atau di apapun tuh bisa berdakwah gitu. Dan tahu sistem-sistem ketika kita berorganisasi di dalam seperti entah KBIH atau yang lain. Jadi saya berniatan untuk mengetahui sistem-sistem di dalam manajemen haji dan umroh kayak gitu. Dikit banget soalnya. Di Anggapan dari masyarakat saya pasti amatnya tentu sangat baik sekali, sangat good job terutama. Mereka malah kalau mandang manajemen dakwah tuh kayak yang dakwah gitu, dia pasti nanti jadi pembesar sini nih gitu malahan. Mungkin belum terlalu paham terkait mengenai jurusan-jurusan seperti itu. Ketika ditanya pun saya masuk jurusan apa nih? Saya masuk dakwah gitu aja kan. Terus Ada sih kayak semisal ya, aku kayak misalnya tuh ngomong kan, ya namanya komunikasi kan ngomong gitu kan. Menurut di daerah saya sih biasa aja, karena emang basically di sana itu orang-orangnya sangat agamis. Jadi misal saya keterima di MHU ya. Dakwah itu menurut masyarakat secara umum itu seperti hanya menyampaikan seperti keislaman terlalu alim dan lain sebagainya. Ya biasa aja, gak terlalu wow, gak terlalu gimana. Tapi Malah mikirnya, anak ini masuk manajemen dakwah. Mereka melihatnya tuh dakwahnya pastinya. Iya pasti. Wah ini pasti bisa jadi penyebar di sini, di sana kan minoritas soalnya Islam. Jadi kayak Tidak iya gitu ya. ya soalnya anak muda di sana juga dikit yang ya anggapan masyarakat, karena aku juga dari awal udah mondok gitu, mungkin anggapannya sesuai kayak gitu sih. Kalau dari tetangga-tetangga cuman bilang gini aja, Dela masuk Fakultas Dakwah ya, semoga aja ilmunya nanti manfaat, bisa jadi ustazah besoknya gitu, dan manfaat jadi buat sekitar. saya tidak terlalu memikirkan, tapi saya pernah ditanya oleh tetangga saya sendiri. Setelah masyarakat mendengar, Almira masuk di Fakultas Dakwah ya dengan prodi pengembangan masyarakat Islam. Nah, mereka menaruh harapan kepada saya, ini nanti Almira bisa menjadi pengembang atau pemberdaya masyarakat di desa saya ini nanti. Dan menurut saya berani mengambil jalan pintas ini karena memang Anggapannya orang-orang itu mungkin saya
besoknya kedepannya itu mungkin akan jadi pendakwah gitu. Padahal di sini kita juga belajar tentang psikologi dakwah, tentang metode-metodenya, juga banyak sih pelajaran-pelajaran yang nggak didapat dari luar. Untuk teman-teman itu sih mikirnya itu, oh ternyata MBAU itu bekerjanya ntar di bagian Makkah, Madinah. Jadi mungkin menurut mereka sangat excited ya gitu sih. Intinya mereka menaruh harapan kepada saya, dan apalagi kan di Fakultas Dakwah ya Kak, nanti saya bisa mengembangkan masyarakat dengan jalur dakwah juga begitu. Ketika pas itu saya sudah pakai jas, mau ditanya mau kemana Mas? Saya kan ada pas itu ada kegiatan kemilwa, terus saya tanya, saya jawab saya mau ke kampus dulu. Oh emang ngambil prodi apa? Saya pengembangan masyarakat. Terus suka ditanya tuh, kamu itu kuliah? Iya, jurusan apa? Komunikasi. Oh pantesan anak komunikasi tuh humble ya gitu, humoris gitu. Iya dong. Inilah bagian dari diri saya gitu, dan saya sudah mantap sekali insya Allah ke depannya, dan peluangnya juga mungkin sangat baik sekali. Wah ini Harapan saya untuk UIN Wali-Songo ke depannya adalah menjadi fakultas yang lebih baik lagi, terus biar bisa memberikan calon-calon penerus yang lebih baik lagi. Kalau untuk UIN tersendiri sih saya lebih ke ini ya, kedepannya UIN bisa menjadi kampus yang lebih berkualitas, dan tentunya nanti bisa memunculkan lulusan-lulusan yang bisa bersaing dengan universitas lain dan tentunya dengan dunia yang lain, dunia luar. Harapan Bahasa ngapak ya? harapan kanggo UIN Wali-Songo sing jelas Kan UIN Wali-Songo itu adalah universitas Islam yang visinya ingin menjadi riset terdepan ya, berbasis kemanusiaan dan peradaban itu bisa terlaksana di tahun 2038. mengembangkan seperti prodi-prodi umum. Jadi seperti kita jangan terfokus hanya prodi-prodi agama. Ya bukannya saya bilang UIN hanya prodi-prodi agama, enggak, tapi lebih ke Fakultas yang lebih baik lagi, yang banyak diminati orang-orang, yang bermanfaat. kalau boleh saya jujur, birokrasinya mungkin agak diperbaiki karena kita mahasiswa. Saya merasakan sendiri bahwasanya ketika COVID seperti ini, bantuan dari pihak kampus itu memang belum ada nyatanya begitu. Semoga lebih unggul, lebih berintegritas, bisa menciptakan lulusan yang bisa memberdayakan masyarakat, bisa lebih baik. kanggo dosen mbuh kuwi si mahasiswane ya, semoga engko nek apa meneh mahasiswane nek wis lulus ya sing tak harapna semoga kuwi sih Bisa memberi manfaat lagi lah buat sekitarnya gitu. Ya harapan untuk Fakultas Dakwah ini semoga tetap menjadi yang nomor satu kayak yang tadi saya bilang. orang-orang berpandangan ketika sudah masuk di UIN itu berpikirannya itu konotasinya oh belajar agama kayak gitu. Jadi tolonglah kita ubah mindset itu. Jadi UIN harus kedepannya harus entah mungkin UIN harus memajukan mempunyai fakultas kedokteran atau mungkin ada rumah sakit. Jadi orang berpikiran di UIN itu Untuk Fakultas Dakwah bisa lebih berkembang, bisa lebih mahasiswa-mahasiswanya tuh bersaing dengan fakultas-fakultas lain dan juga universitas-universitas lain gitu. Semakin maju dalam bidang bidang pendidikannya, kemudian bidang SDM-nya. Semoga bisa menciptakan, mewujudkan visi dan misinya sebagai Universitas Islam riset terdepan dengan kesatuan ilmu. bisa mempraktekkan apa sih mesti oleh UIN Wali-Songo. Kalau aku semoga prodi dan fakultasnya lebih dibanyakin lagi lah. Yang sederhananya kita tentang ada kuota itu kita sampai sekarang tidak mendapatkan, dan itu memang menurut saya itu yang sebenarnya perlu kebutuhan mahasiswa yang harus wajib diberikan seperti itu. jujur ya, walaupun di UIN ada ilmu sosial, fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas sains dan teknologi, tetapi fakultas-fakultas itu tidak terlalu terekspos di dunia luar. Lebih tepatnya
ketika ekspos UIN itu ya di itu, misal dakwah atau fuhum kayak gitu-gitu. Jadi kedepannya untuk UIN lebih meningkatkan lah di bidang-bidang umum seperti entah kedokteran ataupun yang lain kayak gitu. Untuk apa kanggo jurusan ya, kanggo jurusan Sinang Wali Songo ya, moga-moga jurusan umumnya juga bisa ditambah kayak prodi-prodine ditambah kayak juga.